Ada hal yang unik dan menarik di pelataran Balai Diklat Keagamaan Makassar, yaitu dengan hadirnya pasar subuh. Kehadiran pasar subuh ini dibuka usai salat subuh. Para pedagang berdatangan, ada yang naik motor, ada pula yang menggunakan mobil, sekaligus digunakan sebagai tempat untuk menjual barang dagangannya. Adapun pedagang yang berjualan di pasar subuh, adalah penduduk lokal yang berdomisili di Makassar. Pasar subuh menjajakan berbagai kebutuhan peserta diklat sebagai aparatur sipil negara, termasuk untuk oleh-oleh buat diberikan kepada keluarga, dan kerabat kerja di kantor. Barang-barang yang dijual di pasar subuh diantaranya ada pin korpri, pulpen yang dapat diukir sesuai nama pemesan, celana dan baju kerja, jilbab, baju batik, alat elektronik, dan lain-lain sebagainya. Peserta diklat merasa bahagia, dengan hadirnya pasar subuh di pelataran parkir BDK Makassar. Karena, tidak perlu lagi ke pasar atau ke supermarket, untuk mencari dan membeli kebutuhan selama diklat. Minat belanja peserta diklat di pasar subuh, luar biasa. Ini terbukti, dengan banyaknya peserta yang berbelanja setiap hari, karena harga barang di pasar subuh sangat miring, alias murah meriah. Sekaligus dijadikan sebagai sarana tempat refreshing usai salat subuh. Salah seorang peserta diklat asal Sidrap, sekaligus sebagai kasih penyelenggara zakat dan wakaf, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rapang, Haji Muhammad Tahir, saat diwawancarai usai dari pasar subuh menyampaikan, bahwa keberadaan pasar subuh ini, saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, karena ada perputaran ekonomi di antara pedagang. Bagi peserta, dapat dengan mudah membeli oleh-oleh bagi teman-teman atau keluarga di daerah masing-masing. Di pasar subuh ini juga ada unsur hiburan, sebelum memasuki kelas, demikian ungkap Muhammad Tahir. Bagaimana pendapat Bapak terkait adanya pasar subuh di pelataran Balai Diklat Keagamaan Makassar? Baik, terkait dengan kegiatan pasar subuh yang ada di pelataran area Balai Diklat Makassar ini, saya kira tidak ada masalah, malah antara penjual dengan peserta saling menguntungkan. Sisi lain, pihak Balai Diklat juga tidak melarang para penjual kita untuk menjualkan barang dagangannya. Itu juga salah satu mungkin tinjauan bahwasanya perputaran ekonomi di antara para pedagang-pedagang tersebut bisa berputar dengan baik. Kegiatan seperti ini ada unsur hiburannya juga ketika kita sudah jenuh belajar. Di tempat yang terpisah, peserta diklat yang merupakan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu, Samriah juga mengungkapkan, bahwa sebagai peserta diklat, juga merasa bahagia dan bersyukur, karena barang-barang yang dijual murah meriah, untuk dijadikan oleh-oleh, buat keluarga di daerah. Bagaimana pendapat Ibu terkait adanya pasar subuh di pelataran parkir BDK Makassar? Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya pasar subuh ini, karena harga barang-barangnya murah meriah dan terjangkau sekali, bisa dibuat oleh-oleh buat keluarga di daerah. Pasar subuh tidak seperti biasanya pasar yang ada di kota Makassar. Karena, pasar di BDK ini cepat ditutup, apalagi di saat matahari sudah mulai terbit di ufuk timur, di waktu jam kerja. Di saat itulah, mereka langsung mengemas barang dagangannya, karena pelataran halaman Balai Diklat akan digunakan dengan kegiatan kantor, sekaligus sebagai lahan parkir. Muhammad Irwan, Security Balai Diklat Keagamaan Makassar, saat dikonfirmasi terkait adanya pasar subuh, dan pedagang yang menggelar dagangannya, di pelataran halaman Balai Diklat. Irwan menyampaikan, bahwa pasar subuh sangat membantu peserta diklat, dan sudah diizinkan Kepala Balai, dan disampaikan harus berakhir sebelum jam masuk kantor, serta lokasi jualan semuanya harus bersih. Menurut Irwan, pedagang pasar subuh diletakkan di dalam, pada area pelataran kantor, untuk menjaga keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan peserta diklat, sebab, kalau di pinggir jalan mereka berdagang, sangat membahayakan bagi peserta diklat, karena padatnya kendaraan dan padatnya arus lalu lintas, di depan kantor balai, tutur Irwan. Demikian laporan kami dari Balai Diklat Keagamaan Makassar. Pak, sebagai security, bagaimana pendapat Bapak terhadap kegiatan pasar subuh yang ada di BDK Makassar ini? Menurut saya Pak, dengan adanya pasar subuh ini sangat membantu peserta diklat, karena semua yang dijual, penjual
semua kebutuhan peserta diklat dan sudah diizinkan sama Ibu Kepala Balai setelah salat subuh dan berakhir sebelum jam masuk kantor. Minimal jam 7 sudah bersih semua. Dan lebih bagusnya kalau di dalam area kantor ini untuk keamanan peserta diklat dibanding di luar di jalan raya, membahayakan peserta diklat berkerumun di luar di jalan raya. Ya, menurut saya Pak, sangat bermanfaat bagi peserta diklat demi keamanannya. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Kementerian Agama Republik
negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat